Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Amelia dengan NIM 220321100039 dari kelas C. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pengantar ilmu pertanian. 1. Apa definisi pertanian menurut versi Anda? Menurut saya, pertanian adalah suatu kegiatan produksi yang dilakukan di atas sebidang tanah atau lahan untuk menghasilkan bahan pangan yang dapat bermanfaat untuk manusia sebagai kebutuhan hidup sehari-hari. Serta pertanian juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan dalam mengelola sebuah hasil pertanian yang didukung dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen. 2. Identifikasi subsektor pertanian yang ada di daerah Anda masing-masing. Sebutkan komoditasnya apa saja. Subsektor pertanian yang terdapat di daerah saya yaitu pada tanaman pangan terdapat komoditas padi, jagung, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan lain-lain. Pada perkebunan terdapat komoditas cabai jamu, tembakau, jambu mete. Pada peternakan terdapat komoditas sapi, kambing, dan lain-lain. Pada hortikultura terdapat komoditas bawang, cabai, buah-buahan. Dan sedangkan pada kehutanan dan perikanan tidak ada. 3. Jelaskan secara singkat bagaimana sejarah perkembangan pertanian di Indonesia sampai saat ini. Sejarah perkembangan pertanian di Indonesia yaitu pada mulanya suatu masyarakat didorong harus mampu untuk menjaga ketersediaan pangan sehingga mereka dapat bertahan hidup. Mereka dapat dengan mudah mengambil hasil tumbuh-tumbuhan dan hewan yang telah disediakan oleh alam untuk memenuhi kebutuhannya. Karena pada saat itu jumlah manusia masih sedikit dan kebutuhan manusia pun masih sederhana. Tetapi, seiring dengan berjalannya waktu, manusia menjadi semakin berkembang dan bertambah banyak, serta kebutuhan manusia pun menjadi semakin bervariasi, sehingga apa yang disediakan oleh alam tidak lagi dapat mencukupi kebutuhan manusia. Dengan semakin berkembangnya peradaban, maka manusia mulai menanam, budidaya, dan memelihara hewan. Pada saat itu juga manusia masih menggunakan alat-alat yang masih sederhana. Dan dari pertanian sederhana inilah lahir petani yang modern melalui suatu proses perubahan dan perkembangan. Sehingga saat ini sudah mulai menggunakan alat-alat pertanian yang modern. 4. Apa saja tantangan yang dihadapi sektor pertanian secara umum yang ada di daerah Anda dan secara khusus pada komoditas yang Anda pilih? Tantangan yang dihadapi sektor pertanian secara umum di daerah saya yaitu karena adanya perubahan cuaca dan kurangnya minat masyarakat untuk bertani. Sedangkan tantangan secara khusus pada komoditas kacang hijau yaitu terdapat pada lahan karena kacang hijau tidak bisa ditanam dalam tanah yang keadaannya becek atau basah. Maka dari itu, jika kondisi tanah basah harus didrainase terlebih dahulu. 5. Apa yang dimaksud input atau faktor produksi pertanian? Lalu sebutkan dan jelaskan. Input atau faktor produksi apa saja yang digunakan untuk usaha tani pada komoditas yang Anda pilih? Input atau faktor produksi pertanian merupakan semua korbanan yang diberikan kepada tanaman agar tanaman tersebut mampu tumbuh dan berkembang, serta memperoleh hasil yang maksimal. Input atau faktor produksi pertanian meliputi lahan, tenaga kerja, modal, dan manajemen. Input atau faktor produksi yang digunakan untuk usaha tani pada komoditas kacang hijau yaitu pengelolaan lahan, karena tanaman kacang hijau sangat peka terhadap kandungan air sehingga harus memperhatikan daerah tanam dan macam lahan yang ditanam, serta tenaga kerja yang dimana kebanyakan para pria yang sudah berusia berkelanjutan. Maka dari itu sangat diperlukan generasi milenial untuk ikut bergabung di dalam sektor pertanian, khususnya pada komoditas kacang hijau, agar dapat mempermudah para petani dalam mengelola hasil pertaniannya. 6. Apa yang dimaksud pengolahan pasca panen dan pemasaran produk pertanian? Lalu, bagaimana proses pasca panen dan saluran pemasaran pada komoditas yang Anda pilih?
Bisa lebih dari satu saluran pemasaran. Pengelolaan pasca panen merupakan kegiatan yang dilakukan terhadap suatu komoditi hasil pertanian setelah komoditi tersebut dipanen. Sedangkan pemasaran produk pertanian yaitu kegiatan bisnis di mana menjual produk berupa komoditas pertanian sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen dengan harapan konsumen akan puas dengan mengkonsumsi komoditas tersebut. Proses pengelolaan pasca panen pada komoditas kacang hijau yaitu yang pertama pembijian. Kacang hijau akan mudah terlepas dari polongnya saat dalam kondisi kering. Oleh sebab itu, kacang hijau akan melalui proses penjemuran terlebih dahulu hingga terlepas dari polongnya. Proses penjemuran atau pengeringan dapat dilakukan dengan cara dijemur atau menggunakan alat pengering. Setelah mencapai kekeringan yang diinginkan, maka kacang hijau akan dimasukkan ke dalam karung dan kemudian akan dipukul dengan kayu atau bambu hingga polong tersebut pecah. Setelah itu, biji kacang hijau akan dipisahkan dengan cara ditampi menggunakan tampa. Yang kedua yaitu penyimpanan. Kacang hijau yang sudah dikeringkan kemudian disimpan pada tempat yang sejuk dan tidak berair. Syarat tempat untuk menyimpan kacang hijau yaitu harus kering, bersih, dan memiliki sirkulasi udara yang baik. Dan sebaiknya kacang hijau disimpan di dalam karung atau goni, karena jika disimpan di dalam tempat yang terbuat dari plastik dapat menyebabkan biji kacang hijau menjadi lembab. Dengan cara penyimpanan yang baik, kacang hijau dapat bertahan hingga 1 tahun. Yang ketiga yaitu pengemasan. Kacang hijau yang sudah mengalami tahap proses harus dikemas dengan cara membuang kotoran atau benda apapun itu yang dapat membuat kualitas kacang hijau menurun. Proses pengemasan ini juga bertujuan untuk menghindari kacang hijau dari serangan jamur dan hama yang berbahaya. Kemudian kacang hijau tersebut akan dikemas sesuai dengan tujuan penjualannya dan saluran pemasarannya yaitu dari petani ke pedagang pengumpul, kemudian ke pedagang besar, lalu ke pedagang pengencer, dan yang terakhir yaitu kepada konsumen. 7. Apa yang dimaksud dengan kelembagaan pertanian? Lalu kelembagaan pertanian, apa saja yang ada di daerah Anda? Serta jelaskan peran dan fungsi dari kelembagaan tersebut. Pengertian dari kelembagaan pertanian yaitu lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani, atau juga dapat diartikan sebagai norma atau kebiasaan yang terstruktur dan terpola serta dipraktekkan terus-menerus untuk memenuhi kebutuhan anggota masyarakat yang terkait erat dengan kehidupan di bidang pertanian. Kelembagaan pertanian yang terdapat di daerah saya yaitu Badan Penyuluhan Pertanian per Kecamatan, yang dimana dapat berperan dan berfungsi sebagai perantara dan penghubung informasi untuk petani maupun dari petani, dan bank yang dapat berperan dan berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan serta daya tahan para petani terhadap bencana-bencana yang dapat terjadi, yaitu dengan memenuhi kebutuhan mereka akan pinjaman agar tidak terjerat oleh pelepas uang dan tengkulak. 8. Sebagai generasi muda atau milenial, apa yang akan Anda lakukan untuk kemajuan pertanian di Indonesia? Di era revolusi industri keempat ini ditandai dengan penggunaan mesin-mesin otomatis atau teknologi canggih yang terintegrasi dengan jaringan internet. Di dalam sektor pertanian juga perlu beradaptasi dengan teknologi, sebab pertanian tidak mungkin bisa mencukupi kebutuhan penduduknya yang akan terus bertambah tanpa teknologi. Maka dari itu, yang akan saya lakukan sebagai generasi muda atau milenial untuk memajukan pertanian di Indonesia yaitu dengan cara ingin memberikan inovasi teknologi agar dapat mempermudah petani dalam mengelola lahan pertanian sekaligus meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian dan mengajak para generasi milenial yang lainnya agar mau ikut bergabung atau bekerja di dalam sektor pertanian. Dengan hadirnya para generasi milenial dapat membuat tenaga kerja semakin meningkat dan dapat membantu serta mempermudah para petani yang sudah lama bekerja di pertanian untuk mengelola hasil pertaniannya, sehingga pertanian di Indonesia dapat terus maju untuk kedepannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.